Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 465 wanita misterius. Pertama-tama, apabila ingin melakukan pencangkokan kulit di rumah sakit, pasti harus menggunakan kulit yang ada pada tubuh kita sendiri. Ketika wanita itu sedang berbicara, dia pun menaikkan lengan pakaiannya dan memperlihatkan lengannya. Keadaan kulit yang ada pada lengannya sama persis dengan wajahnya. Bukan hanya lengannya saja, sebenarnya seluruh badannya juga seperti itu. Bukan hanya wajahnya saja yang terlihat seperti itu, bahkan tangan, kaki dan bokongnya juga seperti itu, sehingga tidak mungkin dia melakukan operasi. Noel Kong menarik nafas dalam-dalam, ini benar-benar sudah tidak ada cara. Wanita itu tersenyum tipis. Dari helaan nafas Noel Kong saja dia sudah mengetahui bahwa klinik ini juga tidak dapat menyembuhkan penyakitnya. Akan tetapi dia pun juga sudah terbiasa. Dia pun mengeluarkan 1 juta rupiah dari dompetnya dan menaruhnya di atas meja lalu bersiap-siap untuk pergi. Tiba-tiba Thomas Kin berkata, 1 juta rupiah itu tidak cukup untuk menyembuhkan penyakit ini. Gerakan wanita itu yang baru saja ingin berdiri pun terhenti. Lalu dia pun kembali duduk di atas kursi dan menatap Thomas Kin dengan penasaran. Maksud kamu dapat menyembuhkan penyakit ini? Thomas Kin tersenyum tipis, tentu saja, tidak ada penyakit yang tidak dapat aku sembuhkan. Kalimat Thomas Kin ini terdengar sangat sombong, akan tetapi ada berapa banyak dokter yang berani mengatakan dapat menyembuhkan penyakit dirinya. Meskipun wanita itu ragu-ragu, akan tetapi dia merasa Thomas Kin ini memang berbeda dengan dokter-dokter yang lain dan timbullah rasa tertarik padanya. Kalau begitu coba Anda katakan bagaimana cara untuk menyembuhkannya. Thomas Kin menjawab, tidak perlu terburu-buru, ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan. Baru saja dia selesai berbicara, tiba-tiba datang seseorang dari arah pintu. Seorang pria yang mengenakan pakaian santai pun berjalan masuk. Dari gaya berpakaiannya saja sudah dapat terlihat bahwa dia bukan orang biasa, hanya dari sepatunya saja sudah dapat terlihat sepertinya sepatunya itu memiliki nilai 100 hingga 120 juta rupiah. Dokter, lambungku sakit, berikan resep obat untukku. Dari tubuh pria itu dapat tercium bau alkohol. Kelihatannya dia baru saja meminum alkohol. Dia pun langsung duduk di samping wanita itu dan berkata, cepatlah, aku buru-buru. Baru saja dia duduk, dia pun bergegas mencium bau aneh dari wanita yang ada di sampingnya. Begitu dia menolehkan kepalanya, dia pun merasa terkejut. Sialan. Dia terkejut karena melihat kulit wanita ini. Pria mabuk itu menunjukkan ekspresi jijik. Apakah kamu tidak tahu untuk memakai masker bila memiliki wajah seperti ini? Apakah kamu ingin menakuti orang-orang? Setelah selesai berbicara, dia pun memutar matanya dan menatap ke arah Noel Kong. Dokter, tolong periksa tubuhku. Thomas Kin dengan dingin berkata, bila ingin diperiksa, mohon untuk mengantri. Pria itu mengerutkan keningnya, penyakitku ini sangat mudah. Kamu hanya cukup memberikan obat mah padaku saja. Thomas Kin dengan dingin berkata, aku sudah mengatakan untuk mengantri terlebih dahulu. Sial, apakah kamu gila? Setelah selesai berbicara, pria itu bergegas berdiri dan pergi. Dari awal hingga akhir, wanita itu sama sekali tidak mengeluarkan suaranya. Ketika pria itu keluar, belum berjalan terlalu jauh, tiba-tiba beberapa orang pria gagah yang mengenakan setelan hitam pun menghampiri dia. Pria itu terkejut, apa yang ingin kalian lakukan? Beberapa pria gagah yang mengenakan setelan hitam itu pun dengan dingin berkata, berani-beraninya kamu bersikap kurang ajar terhadap Direktur Liu, apakah kamu ingin mati? Setelah selesai berbicara,
beberapa orang yang lain pun langsung mematahkan kaki dan tangan dia. Tentu saja Thomaskin dan yang lainnya tidak melihat peristiwa yang terjadi di luar sana. Mereka hanya merasa pria itu tidak sopan, meskipun dia tidak pergi dengan sendirinya, mereka juga pasti akan mengusirnya. Thomaskin menatap ke arah wanita itu dan bertanya. Bekas-bekas luka yang ada di tubuhmu ini muncul satu persatu atau sejak lahir tubuhmu memang langsung dipenuhi dengan bekas luka tersebut? Wanita itu tertegun, dokter ini kelihatannya memang memiliki keahlian, hanya dalam sekali bertanya saja dia sudah dapat menanyakan poin pentingnya. Muncul satu persatu. Wanita ini tidak seperti ini ketika dia masih kecil. Waktu kecil ada beberapa bekas ini pada tubuhnya dan dia selalu mengira bahwa itu adalah tanda lahir. Akan tetapi seiring bertambahnya umur dia, bekas luka ini semakin banyak hingga usia 20 tahun, bekas luka ini pun menutupi seluruh tubuhnya. Thomaskin menggunakan jari tangannya mengetuk meja lalu berpikir dengan waktu yang cukup panjang. Penyakit ini sulit disembuhkan. Wanita itu menaikkan alisnya. Sulit disembuhkan. Apakah ini artinya dia dapat menyembuhkannya? Dr. Stranger Thomaskin, bab 466 2 cara. Ketika dia berada di rumah sakit yang lain, biasanya para dokter akan menggelengkan kepalanya dan mengatakan tidak ada cara. Tetapi ucapan Thomaskin ini membuat dia seperti melihat sebuah harapan. Dokter, apakah kamu yakin penyakitku ini dapat disembuhkan? Thomaskin berkata, tidak dapat dipastikan, aku harus menyelidikinya lebih lanjut lagi. Apakah kamu keberatan bila membicarakan hal yang lebih dalam? Wanita itu berpikir sejenak lalu berkata, tidak masalah. Thomaskin membawa pasien itu ke ruangan di balik tirai dan meminta dia untuk berbaring di atas ranjang. Kamu harus menanggalkan pakaian kamu karena aku harus melihat keadaan tubuhmu. Bagaimanapun juga akan selalu ada batasan di antara laki-laki dan wanita, sehingga Thomaskin pun meminta izin terlebih dahulu. Wanita itu terlihat ragu-ragu karena bagaimanapun juga dia itu adalah seorang wanita. Akan tetapi jika dipikir-pikir, apakah ada pria lain lagi yang akan ingin melihat tubuh dia? Wanita itu menanggalkan pakaiannya secara perlahan-lahan dan hanya menyisakan pakaian yang menutupi bagian penting. Meskipun dia tahu dia sedang berobat akan tetapi dia masih saja merasa tidak nyaman berbaring dalam keadaan seperti ini di depan seorang pria. Dia bahkan tidak tahu harus menaruh di mana untuk kedua tangannya. Tanpa disadari, dia pun menaruh tangannya untuk menutupi dadanya dan wajahnya pun bersemu merah. Thomaskin tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, melainkan dengan cepat mengamati tubuh dia. Luka-luka di tubuhnya ini, tingkat ketebalannya berbeda-beda, terlihat dengan jelas bahwa luka-luka ini tumbuh bukan di saat yang bersamaan. Tidak ada lagi kulit yang terlihat mulus pada seluruh tubuhnya. Meskipun dia masih memakai dua pakaian lagi, akan tetapi tanpa perlu melihatnya saja Thomaskin sudah dapat membayangkannya. Sudah, pakai kembali pakaianmu. Wanita itu bergegas memakai kembali pakaiannya dan menghembuskan nafas dengan lega. Setelah keluar dari dalam ruangan, mereka berdua pun duduk dan Thomaskin berkata, "Siapa namamu?" "Aku Marga Liu, Talia Liu." "Nona Liu, sekarang ini ada dua cara untuk menyembuhkan penyakit kamu." Ucapan Thomaskin berhasil membuat Talia Liu tertegun. Sembuh. Benar-benar sembuh. Dia sudah mendatangi begitu banyak rumah sakit dan tidak ada satupun yang berani mengatakan untuk menyembuhkan dia. Terlebih Thomaskin ini mengatakan ada dua cara. Hanya ada satu cara saja sudah sangat bersyukur, bahkan dia ada dua cara. Anda silahkan katakan. Thomaskin berkata, yang pertama adalah minum obat-obatan yang direbus dan dibantu dengan akupuntur. Penyembuhan tubuhmu ini harus pelan-pelan dan seiring berjalannya waktu kulitmu akan sembuh secara perlahan-lahan. Aku akan menaikkan dosis agar lebih cepat, kira-kira selama 5 tahunan, kamu akan sembuh total dan kulitmu akan seperti manusia pada umumnya.
Ucapan Thomaskin membuat Talia Liu menjadi sangat emosional, bahkan tangannya saja ikut bergetar tetapi dia berusaha keras menahan dirinya dan bertanya. Lalu bagaimana dengan cara kedua? Cara kedua. Thomaskin ragu-ragu sejenak, sebenarnya aku seharusnya tidak membicarakan cara kedua ini. Akan tetapi bagi seorang wanita, 5 tahun itu bukanlah waktu yang pendek, jadi aku pun memilih untuk mengatakannya. Cara yang kedua adalah operasi. Aku akan menghilangkan bekas luka yang ada di tubuhmu dengan pisau lalu ditambah dengan jarum yang dipanaskan sehingga dalam waktu singkat, seluruh bekas luka yang ada di tubuhmu akan menghilang. Akan tetapi cara kedua ini akan terasa sangat sakit. Rasa sakit yang tidak dapat dibayangkan, terlebih kamu juga tidak dapat menggunakan obat bius, sehingga kamu akan merasakan sakit yang luar biasa. Kamu pikirkan dengan matang terlebih dahulu. Setelah Thomaskin selesai berbicara, Talia Liu berpikir selama puluhan detik lalu dengan ekspresi yakin berkata, "Aku memilih cara kedua. Jika dihitung-hitung, dia sudah menahan ini semua selama 20 tahun. Tentu saja bukan suatu hal yang sulit apabila dia menunggu selama 5 tahun lagi, akan tetapi Talia Liu tidak sabar ketika mengetahui dirinya dapat sembuh total. Bahkan rasa sakit yang bisa mengambil nyawanya pun dia juga rela." Thomaskin menganggukkan kepalanya. "Aku akan menghormati keputusan kamu. Untuk operasi pertama kali, aku dapat menghilangkan 80% luka yang ada pada tubuhmu. Aku akan berusaha untuk menghilangkan seluruh bekas luka yang ada pada wajahmu dan bekas yang tidak dapat dihilangkan aku akan berusaha meninggalkannya di daerah yang tidak terlihat." Baik, Talia Liu benar-benar sangat semangat bahkan kedua tangannya saja sudah diremas bersama-sama. Bersambung.